informasinya akan dimulai qom dulu dan kemudian sholawat. Persilakan untuk maju ke atas panggung ke tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Sebelum acara resmi dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وجنات
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Terima kasih atas lantunan doa yang telah kita dengarkan bersama, yaitu surat Al-Imran ayat 133 sampai 136, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amanatnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Semoga dengan mendengarkan lantunan doa tadi Al-Imran ayat 133 sampai 136 mengingatkan kita bahwa sejatinya kita semua akan kembali ke tanah. Ajal akan menjemput kita kapanpun, sehingga seyogyanya kita harus saling memaafkan dan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar dan amal kebaikan untuk tanggungan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon izin saya buka acara halal bihalal pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Berantas, Dr. Hendra Andri STMT beserta Ibu. Yang kami hormati Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo beserta Ibu. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali beserta Ibu. Para kepala balai di lingkungan Kementerian PUPR Wilayah Jawa Timur beserta Ibu. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali beserta Ibu. Para kepala bidang TU dan Kasubag TU balai-balai di lingkungan Kementerian PUPR Jawa Timur. Para senior kepala balai dan senior IPPU. Para pejabat perbendaharaan di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Berantas. Para direktur penyedia jasa dan para rekan kerja, ibu-ibu paguyuban, karyawan-karyawati BBS Berantas, serta tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
sehingga kita dapat bertemu bersilaturahmi yaitu dalam acara halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya esok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat Islam sudah selayaknya kita berlapang dada, khususnya terhadap sesama muslim dan muslimah yang sudah bertemu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada khilaf, rasa salah dan juga rasa berdosa. Dan untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak hadirin semua untuk melapangkan dada, membuka hati dan rasa sabar atas ridha Allah. Mari kita meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu mohon izin saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan Bapak Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Berantas, dan akan dilanjutkan dengan ceramah agama, kemudian pembacaan doa, dan terakhir akan ada penutupan sesi dokumentasi bersama-sama dan juga ramah tamah. Demikianlah susunan acara pada hari ini. Marilah kita awali acara ini dengan membaca Ummul Kitab. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab ini nanti acara demi acara dapat berlangsung dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Ridho Allahi ta'ala lahumul Fatihah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Dan selanjutnya adalah sambutan Bapak Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Berantas kepada Bapak Dr. Hendra Ahli STMT. Kami persilakan. Kita berikan tepuk tangannya. Yang saya hormati Bu Eko. Bu Eko ini adalah istri dari Pak Eko. Beliau Kepala Balai kedua di BPWS Berantas. Mari kita, saya mohon izin sampaikan salam kepada beliau dengan mengirimkan doa untuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang saya hormati Pak Amir, beliau adalah Kepala BPWS keempat. Beliau hadir bersama kita dengan Ibu. Kita ucapkan doa selamat supaya beliau sehat selalu walafiat. Mudah-mudahan tahun depan bisa bersama kita lagi kumpul merayakan halal bihalal bersama keluarga besar, balai besar dari Sungai Berantas. Hari ini juga di sini ada
kami seperti gelar pasukan ini Pak. Jadi kemarin saya sampaikan ke teman-teman, kira-kira beberapa orang yang ada, karena ini urusan baru pertama kali ini saya beribadah di Universitas. Jadi saya tidak tahu sebanyak apa yang hadir. Ternyata kata ketua panitia, katanya Pak banyak. Ternyata memang pegawai di Universitas sangat banyak. Sampai di luar sana kita dibuatkan teror istilahnya. Kemudian yang saya sayangi dan banggakan, saya ini cuma satu, cuma istri saya banggakan itu komunitas. Saya banggakan saya yang lain-lain. Kemudian juga rekan-rekan yang belum bisa hadir dari USI dan dari BRI juga hadir. Terima kasih sudah bisa hadir bersama kami untuk kita bersilaturahmi terus mempererat tali silaturahmi untuk membangun bekerjasama dalam rangka melaksanakan kegiatan. Bapak-bapak, ibu sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya yang tak pernah bisa kita hitung sampai hari ini. Dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara halal bihalal. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, perkenalkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu, sahabat semua pada acara silaturahmi dan halal bihalal pada pagi hari ini. Acara yang kita gelar setiap tahun ini, insyaallah ini merupakan kegiatan penting untuk kita bersilaturahmi dan bermanfaat untuk kita saling maafkan atas segala kesalahan dan kelemahan. Sebagai manusia biasa kita tidak pernah sepi dari kesalahan dan kelupaan, di mana jika kita berbuat dosa maka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mohon ampun. Jika kita melakukan kesalahan atau kelupaan pada sesama manusia, maka sudah saya kita meminta maaf secara langsung kepadanya. Karena itu selaku pribadi dan keluarga, pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan saja kepada panitia acara halal bihalal yang telah bekerja keras menyiapkan acara, saya ucapkan banyak terima kasih. Sebetulnya pada acara pagi hari ini kita nanti selanjutnya akan ada tausiah dari Ustaz Haji Ahmad Musafi, tapi sampai hari saat ini belum hadir, masih berjalan 20 menit. Nah, tadi saya sudah minta sebetulnya ada pengganti, sudah Ustaz Saleh atau penggantinya ada Ustaz Faisal. Cuma ternyata beliau katanya belum buat tes. Jadi saya mau izin ini nanti kalau belum berkesempatan hadir, salamkan bersalawat dulu bersama-sama ya. Jadi ya ini mumpung masih hari salawat bermaaf-maafan, jadi kalau
Terima kasih Bapak Hendra. Kita berikan tepuk tangan ya. Terima kasih atas sambutannya. Untuk kepada Bapak Hendra bahwa sekarang kita menunggu kehadiran Ustaz Haji Ahmad Muzani untuk nanti mengisi ceramah agama. Kita akan mendengarkan lantunan sholawat bersama oleh Ustaz Sholawudi. Dipersilakan untuk depan dan hadirin Bapak Ibu yang terhormati dimohon untuk berdiri. Kita akan melantunkan sholawat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش طربا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه تغار
juga sholat. Dan selanjutnya adalah acara yang telah kita nanti-nanti dan menjadi sesi inti acara hari ini, yaitu ceramah agama atau Mau'idah Hasanah yang dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Muzaki. Kepada Ustaz Haji Ahmad Muzaki kami persilakan. Kita berikan tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati jajaran pimpinan beserta ibu yang dawuh, teman-teman keluarga besar di lingkungan Balai Besar wilayah Sungai Berantas, yang insyaallah semua dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, siang ini atas takdir Allah, atas izin Allah, kita semuanya berhadir. Kenapa saya mengatakan atas takdir Allah? Karena hampir saya tidak sampai ke sini. Janji saya setengah 11 sampai di sini setelah mengisi acara di hotel ini. Ternyata baru sampai di Gubernur menjemput saya untuk menghadap haji sebentar, ada yang perlu diselesaikan. Hampir saya tidak sampai ke sini. Tapi insya Allah karena ketulusan hati semua yang menunggu saya akhirnya sampai di sini. Dan sebenarnya jam setengah 12 sudah saya harus ketemu Pak Jokowi, tapi saya lebih berat untuk datang ke Balai Besar Berantas. Bukan Jokowi Dodo, tapi Jokowi Bowo. Itu abdi saya sendiri. Insya saya semuanya setelah sholat dulu. Nuansa siang ini adalah nuansa yang hangat, yang sering kita sebut dengan silaturahim. Silaturahim ini yang menjadi titik poin kita berkumpul di sini. Karena silaturahim itu Bapak Ibu menempati posisi pahala terbesar dibandingkan amal-amal lain. Jadi ranking pertama pahala terbesar dalam amal itu silaturahim. Kenapa pahalanya besar? Karena banyak yang dikorbankan. Setiap apa yang banyak pengorbanannya itu pahalanya pasti akan besar. Ada 5 yang kita korbankan siang hari ini. 1 pasti korban waktu, 2 pasti korban biaya, 3 pasti korban tenaga, 4 korban pikiran, 5 korban perasaan. Ya bukan perasaan dari saya adalah kok. Saya yakin apa yang Anda lakukan Bapak Ibu insya Allah akan diganti oleh Allah dengan ganti yang berlipat. Makanya di awal ceramah ini saya berdoa mudah-mudahan semua yang hadir oleh Allah diampuni dosa-dosanya, dikuatkan imannya, diberkahi umurnya, dibahagiakan hidupnya, sehat jasmani rohaninya, sakinah rumah tangganya, soleh-soleh putra putrinya, lapang rezekinya, lancar usahanya, lunas hutang-hutang. Yang kedua, kalimat rahim telah Allah sampaikan dalam kitab suci. Akhirnya adalah sayang. Makanya orang hidup itu harus dilandasi dengan rahim ini. Sampai kata Nabi SAW, siapa orang yang selalu mengawali aktivitasnya dengan kalimat rahim, maka dia pasti akan mendapatkan kasih sayang. Kalimat rahim itu tertuang dalam Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setiap amalan diawali Bismillahirrahmanirrahim pasti berkah. Makan kalau pakai Bismillah
berkah. Berangkat kerja bismillah, berkah. Ibu-ibu masak pakai bismillah, berkah. Termasuk makanan luar juga enggak, bismillah berkah. Saya hanya menonton dari jauh saja, luar biasa. Ar-Rahim. Dan ini pun yang menjadi misi kita datang ke sini. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyadari bahwa kita itu pernah berada dalam satu rahim yang sama. Rahim itu kepunyaan siapa? Ibu atau bapak? Rahim. Rahim itu kepunyaan ibu atau bapak? Tapi ibu atau bapak? Ibu ya. Karena yang punya rahim itu ibu, berarti kita itu pernah berada di rahim ibu yang sama. Namanya ibu Hawa. Tapi Hawa tidak pernah ada kecuali adanya Adam. Jadi Adam, Hawa, baru kita. Dan penamaan itu disesuaikan dengan namanya dan karakternya. Adam itu laki-laki jelas, Hawa perempuan. Bedanya apa? Adam mingkem, Adam. Maka laki-laki cenderung pendiam, tidak banyak ngomong. Tapi kaum wanita termasuk itu Hawa. Maka kalau ada ibu-ibu yang nggak cerewet, yang nggak ngomelan, saya curiga dia kalau ibu-ibu asli. Karakter dasar dibentuk dari ibu yang tadi. Dan saya jamin bahwa ini sebenarnya rahasia Pak. Rahasia itu saya pegang di sini. Tidak ada satupun suami yang punya istri cerewet ngomelan kecuali karirnya pasti monceng. Lihat bapak-bapak kalau berlari, kalau pimpinan, lihat tanya istrinya bagaimana. Cerewet dalam tanda kutip positif. Saya kemarin diundang awali pres Pak Soekarwo, Pak Wiranto dulu, kakak saya di Jawa Timur, saya di Jakarta. Terus saya menyampaikan hal ini kepada jamaah bahwa suami-suami yang istrinya itu sifatnya hawanya itu kan tahu, hawa itu mangap, ngomelan, karirnya pasti nanti. Setelah saya turun dari ceramah, beliau isi saya, Ustaz, kok bener sama yang Ustaz? Termasuk Ustaz itu juga sama. Ustaz yang isinya tanya-tanya itu jodoh-jodohnya banyak kayak saya ini. Mari lebih ganti beliau, sekarang bilang di sini. Ya. Nah, cuma itu sekali. Kalau kita sadar akan itu enak. Kalau kita sadar akan itu enak. Makanya setiap kali saya tahun kemarin mendampingi Pak Wapres melepas jamaah haji Kloter Lampung. Beliau bisi saya tahu Pak Ustaz dikasih briefing mereka pada 5 menit. Saya kasih kan, Bapak Ibu kalau ingin haji nikmat dan betah di tanah suci, pastikan turun dari pesawat di Jeddah, ketemu dengan siapapun. Ini pernah satu rahim dengan saya, ini satu bapak dengan saya, ini satu ibu dengan saya. Dan ekspresinya jangan sampai kita ketemu siapapun kecuali kita menyapa dulu. Nilai kekuatan menyapa sama disapa itu beda. Beda. Ibu-ibu banyak kasus ada ibu-ibu punya hutang pada ibu lainnya. Dia ketemu kan banyak yang menghindari. Tapi ada satu tips, kalau ketemu dengan orang yang kita hutang kepada dia dan waktunya nyaut kita tidak nyaut. Sapa dia itu. Sama yakin akan dibebaskan. Kalau saya berikan justru kalau kita lari dikejar sama dia yang punya hutang. Ya ini rahasia. Kekuatan menyapa itu 100 kali lipat daripada yang disapa. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalau ada 2 orang yang bertemu, bagaimana caramu tahu dia lebih beriman dan bertakwa antara 2 orang ini? Kata Rasulullah, dialah yang pertama kali menyapa. Jadi kalau ada orang itu menyapa 100, kalau disapa hanya 1. Hanya 1. Tapi ingat, dalam konteks menyapa itu pun ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa? Dengan ekspresi. Karena ketika Allah bicara tentang Rahman, tentang kasih sayang, belakangnya pasti Allah mahu bayar. Apa bayar itu? Ekspresi. Orang kalau menyapa dengan narasi, dengan bahasa, dengan ekspresi gitu. Ingat, kita diajarkan oleh Allah bahwa salah satu kelebihan manusia itu adalah
walaupun dia tanpa bicara, orang lain bisa paham dengan ini. Saya mengingatkan kepada mereka bahwa ibu yang haji masuk Masjidil Haram, sholat, kemudian ada orang luar negeri di samping dan kiri, sama mereka. Loh Ustaz kan tidak tahu bahasanya kan? Saya tidak bisa baca Inggris, saya bisa bahasa Arab. Oh, Anda lupa kita dianugerahi sama Tuhan itu bahasa internasional yang kalau kita ekspresikan pasti paham. Apa? Bahasa isyarat. Coba, ini orang Pakistan. Assalamualaikum, salam. Nah, Pakistan. Hah? Indonesia. Indonesia? Hah? Indonesia? Indonesia? Oh. Nah, Indonesia waduh, udah orang baru lagi ini. Ya pasti paham. Paling nggak paham dia melihat. Kita ngomong paham. Suatu ketika istri saya sakit gigi, gusinya bengkak. Dia masih bisa ngobrol sama saya. Bisa. Oh ada orang Surabaya 2 orang umur 8 kali lihat orang Arab dialog itu kan senang dialog bahasa Arab. Dia gitu sama-sama Surabaya. Bahasa Arab. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak ada urusan. Allah. Jadi sebelum saya memang dulu. Coba bedakan apa yang membedakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia dan kepada makhluk lain, misalkan binatang. Bayan Ar-Rahman Al-Quran Al Insan Al-Mahul Bayan. Bayan itu artinya ekspresi. Di antara sekian banyak ciptaan Allah, makhluk Allah, yang punya ekspresi itu hanya manusia. Sekali lagi, yang punya ekspresi hanya manusia. Kucing tidak ada ekspresi, anjing tidak ada ekspresi. Saya cerita, saya punya kucing banyak di rumah. Anak saya perempuan itu kan hobi potret-potret. Karena saya punya kucing, saya di potret anak saya. Kirim, abah belum tentu nyamper sama kucing. Jelas dengan saya. Kucing tidak ada ekspresi. Saya punya ekspresi. Ibu-ibu kalau selfie ada 20 jepretan, tapi ekspresi semua berbeda. Ada yang ingin lain-lain. Jadi kalau ibu-ibu akan mampu hawa. Tapi kucing tidak ada ekspresi. Kita itu bahagia tanpa ngomong, orang tahu kita bahagia. Kita lagi susah tanpa ngomong, orang tahu. Tapi kucing tidak. Kita tidak bisa tahu kucing kita lagi bahagia, lagi susah, lagi galau, lagi banyak masalah. Kalau orang kantor-kantor balai besar ini tahu saya ada masalah, bisa tahu. Saya masuk di sini, saya lihat satu persatu ada punya wajah, saya tahu ada punya masalah apa, tahu saya. Cuma saya nggak mau. Rata-rata sama lah. Cicilan kan belum lunas ya. Makanya orang hidup tanpa ekspresi bukan manusia, kucing. Ada orang masuk kantor bicara, wah. Padahal aura kita itu pertama kali dilihat dari ekspresi kita. Oke, mungkin ada teman-teman muslim kemarin sholat berjamaah di masjid. Ada imam baca Al-Quran. Al-Quran itu kan ada 2, dibaca dengan ekspresi, ada dibaca dengan tanpa ekspresi. Dulu zaman sahabat yang paling banyak ekspresi namanya Abdullah bin Mas'ud, suaranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal kalau makmum imamnya itu lagunya enak, walau ayatnya panjang, tak rasa. Ya betul. Tapi ada imam itu yang bentar-bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi terpengaruh makmumnya. Kalau ekspresinya bagus, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Enak. Coba yang tambah ekspresi tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rumah kalau kosongan tanpa ekspresi, tanpa interior, nggak enak. Dikasih interior bunga-bunga. Dan manusia itu hidup dengan ekspresi. Makanya khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia dan menciptakan ekspresi. Semua persoalan hidup itu sesungguhnya kan ekspresi. Saya pernah
Pak Menang Gus Yahud ini ketemu dengan Menteri Hajinya Saudi. Gus Yahud bilang sama saya, ya saya tidak bisa bahasa Arab. Sudah Gus, yang ini Gus Yahud ini senyum. Karena ajarnya ini kan sangat Menteri Agama. Ajarnya menakutkan sebenarnya. Tapi Gus, menurut saya itu dikabir. Apalagi kami ini ketua Banser. Jadi turun, mesem apa? Ya aku yang ngomong, saya masih mesem apa? Banyak orang salah paham itu karena dia ngomong senyum. Hanya karena senyum menyelesaikan masalah, tapi dengan tanpa senyum memperbesar masalah. Makanya kata Rasulullah SAW, Allah itu memberikan kita potensi untuk bersedekah, dan potensi itu ada di sini. Ada potensi harta sedekah dengan hartamu, nggak punya harta sedekah dengan pakaianmu, dengan makananmu, dengan tenagamu, dengan buah pikiranmu. Bahkan kalau tidak mampu, maka doakan orang lain. Mendoakan orang lain dengan doa kebaikan itu bagian dari sedekah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, seandainya semua itu aku tidak mampu, apa yang harus saya lakukan? Nabi mengatakan, tabassum kali akhika sedekah, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Ketika punya uang apa gampang bu, pergi perawatan aja. Ada orang yang senyum, oh, tapi itu di oh, paling-paling dikira orang gila aja, nggak ada masalah. Para jamaah sekalian. Nah, dari keyakinan ini kemudian diuji sama Allah. Saya mau tanya, ujian keakraban, ujian kemesraan, ujian silaturahmi ini selalu dengan kepentingan. Dan kepentingan itu pasti duniawi, pasti. Dan duniawi itu ada 5 intinya. Ini kalau bukan oleh Ustaz Kata, saya cerita. Ini informasi mahal. 1, fisik. Banyak orang terpisah, banyak orang tak mau kumpul karena fisiknya tidak sama. Ini penyakitnya asalnya dari Jakarta, secara tidak bisa bayar. Sosialita terlalu bikin arisan, bikin pengajian, khusus yang cantik-cantik, khusus yang langsing-langsing, sebelum oleh kamu. Boleh tidak gabung sama maaf ya, ini khusus yang langsing-langsing. Dan penyakit perpecahan itu dimulai dari fisik yang berbeda. Banyak kumpulan-kumpulan seperti itu. Yang kedua pasti urusan jual, urusan lurus. Kelompok-kelompok yang sudah kumpul, saya sudah oleh aku. Kemudian yang ketiga adalah urusan latar belakang keluarga. Ini juga pemicu. Kemudian yang keempat urusan status sosial, pangkat jabatan. Dan kemudian ada urusan ilmu antara pintar dengan yang bodoh. Pada Rasulullah SAW diutus untuk memberantas ini. Dulu saya punya staf 2 untuk di kantor itu. Satunya orang Jawa, satunya orang Arab. Laki-lakinya Jawa, perempuannya Arab. Nah karena mereka sering bergaul, akhirnya tumbuh rasa cinta dan sayang di antara mereka. Pada akhirnya dilamar sang gadis ini oleh sang penjaga, dan lamarnya ditolak mentah. Ditolak sama bapaknya sang gadis. Alasannya, kon level sama anakku. Kalau kon rapi sama anakku, kamu merusak turunanku. Jawa itu ilmu standar, Arab itu yang banggil ya. Saya kan jawab, oke. Besoknya sang anak ini tak tolong saya, tolong Pak Yai, saya dilamarkan sama pacar saya. Karena kemarin saya melamar ditolak. Loh, kok ditolak bisa dia? Lalu kemana saya pikir? Lalu ditolak ada izin ya? Katanya bapaknya itu sahabatnya Pak Yai, sahabat lama. Dia mengaku turunannya Nabi Muhammad. Habib itu sejarahnya dipersoalkan. Oke, aku berani, aku mau melamarkan kamu tapi dengan syarat siapkan buah-buahnya yang lengkap. Saya tahu orang Arab itu apa kelemahannya apa, dikawal buah-buahan. Yang lengkap loh, bukan lengkap ya. Sudah, aku nggak mau. Kalau lengkap ya sudah, saya siapkan. Terus berikan kain sutra, suruh
Lu mahal ya sudah, tapi yang diterima yang bodoh ini kan. Saya datang ke rumahnya, dia keluar itu. Pak Muzaki, ada apa sih? Saya melamarkan anak staff saya itu untuk menikah dengan anak Bapak. Kemarin nanti sudah datang, sudah saya tolak mentah-mentah. Kalau saya datang ke sini, nggak tahu malu. Si alasan penolakannya, lo jelas orang Jawa. Alasan apa? Kalau menikah sama anak saya, jadi rusak turunan saya. Oke. Yang kedua, saya ini turunan mitra. Saya ini Arab Quraisy saya ini. Arabnya Nabi Muhammad. Loh, kalau cara saya, ini anak buah saya ini turunan Nabi loh. Tapi so, Nabi Adam. Dia nggak sadar, Nabi Muhammad itu juga turunan Nabi Adam. Terus sih, oke, kalau saya menolak dan saya mengaku karena saya bersih, nggak bersih, dan ada mengaku anaknya Nabi Muhammad, saya katakan satu lagi. Kalau Anda mengaku anaknya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu pernah bersabda, pernah ngomong kepada kita bahwa tidak ada perbedaan antara Arab dan Ajam. La farqa bainal Arab wal Ajam. Tidak ada perbedaan antara Arab dan Ajam. Wal aswad wal abyad, tidak ada perbedaan antara kulit hitam kulit putih. Wal fakir wal ghani, tidak ada perbedaan antara miskin dan kaya. Kulluna min Adam wa Adam min turab. Kita semua dari Nabi Adam dan Adam dari tanah. Langsung mencet. Gimana? Terima ya? Terima ya? Ya usah diterima. Baru sadar. Terus saya bilang, Mas, lamaran diterima. Asyik. Kok bisa Ustaz? Kemarin yang ditolak, ya kan? Gawan ini kurang lamaran itu gak bodoh. Hadir sekali. Nah, karena orang yang mau kumpul itu artinya orang yang sadar atas kebesaran Allah. Dan semoga semuanya yang ini sadar atas kebesaran Allah. Bapak Ibu, sekali lagi jangan terdepresi. Saya dulu kuliah di Mesir. Itu setelah 2 semester berikutnya satu kamar dengan orang Nigeria. Wah, itu nasib. Pertama saya bangun sudut, lihat orang kulit hitam, saya kira orang Jakarta, orang kulit macam-macam. Ternyata ketemu orang kayak malaikat. Benar wajahnya itu kulitnya hitam. Orang Nigeria itu kan pakai mendoro, rambutnya domble, rambutnya terubur kaku. Itu kalau kuliah, pulpen itu Pak, nggak tahu saku Pak. Di rambut sok lagi, nggak ukur. Saya kaku ya. Dan kalau main petak umpet kan hari Jumat kuliahnya libur, malamnya mesti kita main petak umpet, mesti menang. Nggak orang, nggak sih kita menang kok. So gak meser banget, kakinya putih. Masya Allah. Ini bilang sama saya, Muzaki, kalau kamu butuh makan, aku tangguh. Baju aku tangguh, beli buku, beli kitab, aku tangguh. Aku langsung berkaya di Nigeria. Bapaknya miliarder, dia bawa dolar itu 1 koper. Jadi saya itu 6 semester di bisa beli. Saya tidak pernah tahu orang Roma kayak dia, wajah kulit akhlak. Tapi saya 2 semester 1 kamar dengan Indonesia, wis kelaparan. Kulit putih, makanya pesen saya di sana, tapi itu kasih. Orang sih orang saya mikir, ini putih ya. Ada juga yang wajahnya putih, hatinya juga putih. Ada juga wajahnya hitam, hatinya putih, wajahnya putih, hatinya hitam. Orang masih ngapes wajah wirang, akhlak wirang bisa. Hadirin, kita dikumpulkan atas nama cinta, atas nama kasih sayang. Satu hal lagi, kalau takdir kaya, takdir miskin, takdir kedudukan status sosial itu urusan Allah, tapi kebahagiaan adalah urusannya. Yang digarap dalam kehidupan bukan saya harus jadi kaya, kamu miskin bukan. Saya kaya, kamu miskin, tapi kita harus bahagia. Karena urusan takdir Allah bisa menjadikan orang bahagia tanpa harus kasih dia kaya, tapi Allah pun bisa mengasih dia susah dengan kekayaan. Karena itu kita berkumpul atas nama sayang dan cinta untuk mencapai satu tujuan, kita harus sama-sama bahagia. Kata Rasulullah, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang ketika kita bertemu dengan dia bahagia. Itu
terima kasih Pak. Itu ucapan menyenangkan hati. Berarti saya dicintai Pak. Banyak Pak orang ketemu saya ngomong bahagia. Terakhir malam tadi ada yang ngomong, saya kalau satu saat ingat akhirat Ustaz, ingat mati Ustaz. Dia baca saya ingat mati. Nah, dia tersinggung. Mungkin pikiran saya kayak maisan kuburan gitu. Setiap pikiran saya ingat. Karena apa yang kita buat untuk orang lain agar dia senang, itulah misi kita. Kalau itu sudah terjadi, maupun umur kita itu pendek, kita meninggal dunia, tapi kita tetap menebar kesan kebaikan untuk banyak orang. Orang meninggal, setiap kali ada orang bicarakan kebaikannya, maka saat itu jariah kebaikan terus mengalir. Ada pimpinan sini itu lalu sudah pindah orangnya, tapi setiap kali ada acara diingat terus, dikenang terus, dan itulah yang menjadi misi kita. Ada seorang tanya sama saya, Ustaz, malaikat Taufik sama Adit itu kan malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan seseorang, betul? Nah, kalau orangnya sudah mati, apakah malaikatnya nganggur, Pak? Saya tanya, Anda ini hebat, sempat diberikan nasibnya malaikat. Kalau orang yang sudah mati, malaikatnya itu mencatat tinggalan-tinggalan, mencatat kesan-kesan. Apa yang telah ditinggalkan di kantor ini, apa yang telah ditinggalkan di kampung ini, kebaikan apa? Semua akan tercatat sampai nanti kita di hari kematian. Insya Allah dengan landasan saya ini, tujuan kita sudah tujuan pasti, maka ketemunya nanti di akhirat juga ketemu dengan hari yang pasti. Simpel Bapak Ibu. Saya tadi maksa harus datang ke sini karena saya tahu yang saya hadapi adalah orang-orang baik, dan orang-orang baik itu selalu menularkan aura-aura yang baik. Saya butuh support dari bagiannya. Saya masuk ke ruangan ini, yang hadir orang 300 orang, 400 orang, 500, semuanya orang baik. Kebaikan 500 orang itu selalu bersama saya. Jadi saya diundang ini sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan diundang terus ke sini. Dan mudah-mudahan saksi kalau sekarang kita bertemu di sini, insya Allah kita kembali dipertemukan nanti di surga. Terima kasih. Dan di sini kan saya menutup majelis mulia ini dengan membaca kata munajat dan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikan pertemuan kami siang ini ya Allah menjadi penghapus dan penebus dosa-dosa kami, menjadi pembuka pintu berkah dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Ya Allah, semua yang hadir di tempat ini, jadikan hidupnya berkah, rezekinya berkah, umurnya berkah, keluarga rumah tangganya berkah, ilmu dan pekerjaannya berkah. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami, sembuhkan sakitnya. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Yang punya urusan, mudahkan urusannya. Yang punya masalah, berikan jalan keluarnya. Allahumma ya Allah, mudahkan di hati kami rasa ikhlas ya Allah. Ikhlas menjalani hidup ini, ikhlas menjalani pekerjaan kami, ikhlas untuk merawat, mendidik dan menjaga anak keturunan kami, keluarga kami, sabar menghadapi ujian-Mu dan pada bersyukur atas semua nikmat-Mu. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang setiap saat bisa menebar kebaikan dan manfaat untuk orang lain. Dan yakinkanlah kepada kami ya Allah, setiap kebaikan yang kami tebarkan, maka kebaikan pula yang kami akan raih, dan setiap keburukan yang kami berikan, maka keburukan pula yang akan kami terima. Allahumma ya Allah, berkahi majelis pertemuan ini dan sayangi perpisahan kami. Tutup usia kami kelak dengan membawa iman, membawa Islam, membawa amal soleh dan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pancasila dasar negara, lima salah ulang sepuluh. NKRI harga mati, iri dan dengki hilangkan dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.